Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya. Apa hukum transplantasi rambut dalam Islam ya, para pemirsa ya? Orang botak atau ada aib tertentu ya. Ini kemudian kalau transplant atau ya menanam rambut namanya. Menanam rambut itu bagaimana hukumnya dalam Islam ya? Karena apa ya, beberapa orang yang kemudian melihat bahwa dia botak ya, kemudian ditransplantasi rambutnya ya, penanaman rambut ya, itu memang sakit banget itu, tapi ya seperti itu ya. Itu hukumnya bagaimana ya? Nah, yang pertama yaitu kalau kita lihat para pemirsa, kalau dilihat dari keterangan ya, dan beberapa informasi yang ada, maka Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan sesuatu perawatan ya, seperti menanam rambut di kepala dengan tujuan untuk memperindah diri ya dari keaiban. Berarti misalnya botak, nah itu ya. Ini bukan masuk dalam merubah ciptaan Allah, tidak, tapi adalah lebih baik ya, misalnya botak ya, dengan tujuan untuk memperindah diri dari keaiban atau sesuatu yang aib, selagi tidak bertentangan dan melampaui batasan yang telah diterapkan oleh syariat. Ya, itu ya, tidak bertentangan. Nah, maka harus dengan syaratnya ya, supaya tidak bertentangan itu adalah rambutnya menggunakan rambut sendiri. Yang ditanam adalah rambutnya sendiri. Biasanya itu kalau misalnya di depan botak ini ya, diambil dari belakang sini. Saya taruh depan. Jadi rambut sendiri ya. Menggunakan bahan-bahan yang suci, ya, tidak najis, ya, tidak ada unsur najisnya, serta tidak mendatangkan sembarang sesuatu hal yang bersifat mudarat atau bahaya. Ya, itu tidak kemudian nanti ditransplantasi rambut, wah itu gimana kulitnya jadi apa? Itu tidak boleh. Harus dengan tidak dalam rangka ada mudaratnya. Jadi tetap ada prosesnya ya seperti biasa, walaupun memang katanya sakit banget ya. Itu disuntik itu mungkin 18.000 kali. Wow ya. Tapi intinya adalah bagaimana betul-betul itu tidak mendatangkan suatu bahaya tertentu. Nah, ini para pemirsa ya. Jadi gimana hukumnya sih transplantasi rambut? Nah, itu yang harus diperhatikan juga ya. Karena ketika dicari dalam kitab fikih-fikih klasik ya, bisa jadi nggak ada gitu, bisa jadi tidak ada karena zaman dahulu belum ada menanam rambut. Yang salah dipahami adalah kadang-kadang itu diambil dalilnya dari menyambung rambut. Beda ya, menyambung rambut itu rambut ya kan, disambung dengan rambut yang lain supaya kelihatan sesuatu yang unik kah, kayak konde itu kan sesuatu unik karena hanya itu bersifat tradisional ya, atau supaya dan lain sebagainya. Itu menyambung, beda guys ya, menyambung itu beda. Nah, ini menanam, beda antara menyambung dan menanam. Menanam ini rambutnya sendiri yang ditanam ya, kemudian dibuka atau gimana gitu, ngelihatnya kecil-kecil gitu, hitam-hitam itu itu ya, itu tidak apa-apa karena bukan menyambung ya. Kalau kemudian orang menjawab bagaimana hukumnya menanam rambut, diambilnya jawaban dari hukum menyambung rambut, ini nggak nyambung akhirnya ya. Jadi hati-hati menggunakan dalil ini adalah dengan yang pas, dengan yang tepat, jadi sehingga bisa sesuai atau bisa betul-betul memang itu tempatnya gitu ya. Nah, itu para pemirsa ya. Jadi bagaimana hukum? Boleh ternyata ya, selama itu adalah rambut sendiri ya, tidak untuk yang misalnya itu ada suatu kebutuhan yaitu hajat ya, hajatnya adalah misalnya botak ya, maka dia boleh melakukannya. Dan sekarang yang lagi karena itu dari rambut sendiri sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Ada yang dari untuk jenggot juga. Jadi bagi siapa yang pengen tumbuh jenggot lebat ya, bisa transplantasi rambut ya. Nah, batasan-batasannya adalah tidak boleh keluar, yaitu tidak boleh membahayakan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Oke para pemirsa, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.